Lalu selanjutnya Heeh, Pak, terkait dengan arahan Bapak kepada heeh, para bankir ya Pak iya ya, betul, baik yang tergabung di KUB dan juga yang tetap beroperasional sendiri untuk mhm bisa mengembangkan atau terkait dengan perkembangan bisnis dan juga peningkatan mhm, kontribusi Pak, iya dalam mendorong ekonomi daerah iya dan iya, juga tentunya betul nasional Pak, seperti betul apa Pak? betul. Nah, salah satu poin yang penting ya, ini Bu Sinta ya, dan yang perlu kita perhatikan dalam konteks bagaimana mengembangkan perekonomian kita secara menyeluruh seluruh Indonesia itu sebetulnya adalah bagaimana potensi di masing-masing daerah itu bisa dimanfaatkan oleh kita, dioptimalkan betul. Jadi masing-masing negara itu masing-masing provinsi maksud saya itu dia memiliki potensi Potensinya masing-masing, masing-masing ya. iya kan yang sangat besar. Dan tentu BPD sebagai bank regionalnya itu seharusnya lebih memahami situasi ini. Dan seharusnya justru yang potensi-potensi ini mereka capture lebih duluan dibandingkan dengan bank umum nasional yang sifatnya nasional ya. Nah, ini adalah salah satu poin yang saya kira ini juga perlu diperhatikan. Yang kedua tentu adalah aspek yang paling penting juga dari suatu bisnis bank itu tentu pengelolaan resiko itu harus tetap dikedepankan dan masalah governance nih tata kelola itu. Nah, kenapa ini harus disebut secara spesifik oleh saya yang kalau kita bicara soal BPD gitu ya. Karena sebetulnya ada titik-titik rawan yang seharusnya mungkin dari waktu ke waktu itu bisa semakin diperbaiki ya. Jadi memang BPD itu kan milik pemerintah daerah gitu kan, sehingga kalau intervensi pemerintah daerah itu kepada BPD itu positif, tentu ini welcome ya. Nah, tetapi kalau negatif, misalnya menimbulkan hal-hal yang bisa melanggar governance, ini bisa menimbulkan persoalan gitu. Nah, tapi saya menangkap bahwa memang semangat para kepala daerah untuk mengembangkan BPD-nya secara profesional itu sudah semakin besar ya. Dan ini sejalan juga dengan POJK kita yang kita keluarkan POJK nomor 17 tahun 2023 itu terkait dengan tata kelola bank itu juga sudah menyebutkan sebetulnya ini juga termasuk ke BPD tentu saja termasuk ke pemerintah daerah yang memiliki bank bahwa memang mengelola bank itu harus betul memiliki dan mengelola bank itu memang harus dilakukan secara profesional betul. Nah, tentu manfaat yang didapat itu sangat luar biasa. Artinya juga kita melihat beberapa BPD itu kan betul-betul besar gitu kan dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada pendapatan asli daerah. Oleh karena itu memang ini yang harus dijaga. Jadi memang di setiap daerah itu kemudian betul-betul pemerintah daerah itu sebagai pemilik itu betul-betul mendorong profesionalisme dari BPD. Jadi artinya orang yang dipilih untuk menjadi pengurus misalnya, menjadi direksi, menjadi komisaris itu harus betul-betul yang profesional gitu ya. Jangan tidak profesional maksud saya itu. Nah, ini karena kalau kita tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, nah tentu saja potensi-potensi yang ada, potensi bisnis tentu saja yang bank itu yang ada itu kemudian tidak bisa optimal dilakukan. Nah, ini kalau sudah tidak optimal, nah, tentu jangan berharap banyak gitu ya, karena kan begini, sebetulnya ini sejarahnya panjang kalau BPD itu. BPD itu kan dulu cita-citanya udah puluhan tahun yang lalu itu untuk menjadi yang disebut sebagai regional champion. Jadi secara regional itu bank ini akan dominan sebetulnya, seharusnya akan dominan. Ya, tapi kan itu belum terwujud gitu. Kenapa belum terwujudnya? Seperti tadi yang saya bilang, memang profesionalisme itu harus semakin hari semakin diperbaiki gitu. Dan itu menuntut pemilik, pemerintah daerah dan juga manajemen untuk bekerja sama secara Untuk terus lebih memperbaiki ya profesional Pak. gitu. Kira-kira gitu Bu Siti. Baik, lalu Ya, selanjutnya Pak, ya. bagaimana ekspektasi Bapak terhadap daya saing BPD ya Pak ya, Ya. dibandingkan dengan perbankan konvensional lainnya Mm-mm. dengan berbagai fondasi yang saat ini tengah dicanangkan. Mm-mm. Mungkin kalau dilihat ya Pak, ini dari Mm-mm. aspek penguatan modal inti, Mm-mm. konsolidasi juga, hingga Iya, terkait rencana OJK untuk mengonsolidasikan iya. BPRS milik Pemda untuk berada di bawah naungan BPD Pak untuk kedepannya nih. Oke. Bagaimana tanggapan Anda Pak Iya. terkait hal ini? Jadi gini, pertama terkait dengan BPD sendiri itu memang kita ke depannya itu sebagaimana saya sebutkan barusan, memang itu kita harapkan betul-betul menjadi bank regional yang sangat kompetitif bisa dikatakan begitu. Kenapa harus sangat kompetitif? Karena memang sebetulnya mereka itu memiliki kemampuan yang melebihi bank-bank pada umumnya Memiliki dalam potensi konteks yang penguasaan baik. daerah, penguasaan knowledge daerah, penguasaan potensi daerah dan lain sebagainya. Nah, ini optimalisasi itu harus dilakukan nih terhadap kekhususan-kekhususan BPD ini.
Nah, yang terkait dengan BPR nih, BPR yang dimiliki pemerintah daerah, memang satu poin yang sangat penting adalah memang pemerintah daerah ini kabupaten-kabupaten itu tidak lagi sebetulnya kita harapkan memiliki lagi BPR gitu. Jadi BPR itu di dalam satu provinsi itu nanti hanya akan satu BPR yang dikuasai oleh yang dimiliki oleh BPD. Jadi kepemilikan pemerintah daerah itu melalui BPD. Nah, supaya nanti itu untuk memastikan beberapa hal sebetulnya bahwa memang aspek-aspek pengembangan BPR itu sendiri memang tidak terganggu gitu ya. Nah, BPR ini bisa dikatakan sebetulnya di pangsa pasarnya sendiri itu kan sangat diperlukan. Dan itulah sebabnya kenapa kita menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini. Nah, penyatuan BPR tadi di bawah BPD ini sebetulnya akan membantu bukan semata-mata masalah governance ya, tetapi juga terkait dengan bagaimana di dalam konteks kerjasama yang positif antara Bank Pembangunan Daerah dengan BPR-BPR yang dimilikinya. Nah, jadi nanti BPR-BPR juga boleh punya cabang di mana-mana gitu kan. Nah, tentu kerjasama antara BPD dengan BPR itu ini sinergi yang sangat positif, terutama untuk menjangkau kalangan-kalangan kelas menengah ke bawah gitu ya, bisa dikatakan begitu di berbagai tempat. Kalau kredit mungkin kredit mikro, kecil, menengah itu kemudian tercover. Nah, jadi malah memudahkan pengembangan BPD lebih lanjut sebetulnya di pasar-pasar tertentu yang BPD tidak bisa masuk gitu. Nah, ini kemudian kalau ada masalah gitu yang terkait dengan BPR itu dengan mudah bisa diselesaikan. Karena kalau misalnya pemerintah daerah yang memiliki itu kan kalau ada misalnya keperluan store modal tambahan, ya itu kan harus ada proses politik tentu saja kan persetujuan DPRD dan lain sebagainya. Tapi kalau dimiliki oleh BPD ini dengan cepat akan diselesaikan gitu. Nah, ini sehingga memang kedepannya itu BPD itu profesional, BPR yang di bawah naungan BPD masing-masing itu juga akan semakin profesional juga. Nah, ini merupakan satu kekuatan yang tadi saya sampaikan bahwa memang concern kita itu sekarang bagaimana mengembangkan ini nih sebagai ujung tanduknya lah BPD dengan BPR itu kemudian bisa berperan optimal membangkitkan perekonomian daerah, which is very important gitu kira-kira begitu Bu Sinta.